a ball. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Safna. Pernah gak sih kalian ngerasa kok orang lain gampang banget nyepelin kita? Atau mungkin kamu sudah ngerasa udah baik banget, tapi tetap aja gak dihargain? Nah, di video kali ini aku bakal ngajakin kalian ngobrolin tentang topik yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Pada dasarnya, gimana orang lain memperlakukan dan menghargai kita tergantung pada 3 hal. Yang pertama, gimana kita ngehargain orang lain. Ini tentang respek yang kita berikan. Kalau kita ngehargain orang lain, respek tentang perasaan orang lain, gak memotong pembicaraan, atau dengerin mereka dengan tulus, mereka bakalan balik menghargai kita. Ini tentang energi yang kita pancarkan. Yang kedua, bagaimana kita menghargai diri sendiri. Nah, ini inti dan kunci utamanya. Kalau kita sendiri tidak bisa melihat value dalam diri kita, bagaimana mungkin orang lain akan melihatnya? Kalau kita terus-menerus merendahkan diri, membandingkan diri, atau membiarkan diri diinjak-injak, kita sedang mengirim sinyal bahwa kita tidak berharga, padahal diri kita itu sangat berharga. Yang ketiga, bagaimana reaksi kita saat tidak ada yang menghargai kita? Apakah kita diam saja atau punya keberanian untuk membela diri? Ada hal lain yang sering kita lakuin tapi secara tidak sadar itu tuh justru bikin orang lain gak ngehargain kita, nyepelin kita. Nah, di sini aku akan bahas 8 hal yang sering buat kita disepelein orang lain. Tonton video ini sampai habis. Yang pertama, terlalu sering bilang iya padahal sebenarnya kamu gak mau. Pernah gak sih kamu ngerasa gak enak buat menolak permintaan orang lain? Entah itu teman yang minta ditemanin ke suatu tempat padahal kamu lagi capek banget, atau minta bantuan ngerjain tugas padahal kamu sendiri juga lagi dikejar deadline. Akhirnya, biar aman dan dianggap teman yang jahat, kamu bilang iya. Nah, ini bahaya. Orang mungkin akan menganggapmu teman yang baik, tapi percayalah, ada kemungkinan kamu bakalan dimanfaatin. Ini sering banget kejadian sama orang-orang yang punya sindrom people pleaser, yang takut banget dikucilkan atau sendirian. Padahal kalau kamu terus-menerus kayak gini, orang lain bakal selalu mikir kamu itu selalu available, tidak punya prioritas, gampang disuruh-suruh, ujung-ujungnya kamu bakal gak dihargain, karena mereka tahu kamu pasti selalu mengiyakan. Yang kedua, gak punya pendirian yang tegas. Coba deh perhatiin kalau ditanya mau makan apa atau mau pergi kemana. Jawabannya selalu ikut-ikut aja atau terserah. Iya, kedengarannya sepele. Iya, secara tidak langsung nunjukin bahwa diri kamu itu tidak punya sikap. Orang lain jadi gampang mikir, dia mah ikut-ikut aja kok, gak perlu diajak mikir keras. Kalau terus-menerus terjadi, lama-kelamaan pendapatmu itu dianggap tidak penting lagi. Kamu jadi figuran yang selalu ikut arus. Yang ketiga, gampang banget minta maaf, bahkan saat kamu gak salah. Ini sering kita lakukan. Contohnya, maaf ya tadi aku ngomong gitu, atau maaf kalau buat kamu ngerasa gak nyaman. Padahal kita sama sekali gak ngelakuin kesalahan apapun. Tapi karena kamu takut banget orang lain kesal, kamu selalu jadi pihak yang mengalah dan minta maaf. Akibatnya orang lain bisa jadi makin nginjak dan menganggap kamu lemah. Bisa saja menyalahkanmu kapan saja. Ingat ya, harga diri kamu itu penting dan harus dijaga. Jangan biarkan orang lain merendahkannya hanya karena kamu terlalu baik. Yang keempat, terlalu baik sama semua orang sampai mengorbankan diri sendiri. Jujur, jadi orang baik itu sangat dianjurkan. Tapi kalau kamu terlalu baik sampai mengorbankan waktu, tenaga, bahkan perasaanmu sendiri itu bisa jadi bumerang yang berbahaya. Gak semua orang di dunia ini punya hati emas yang bisa membalas kebaikanmu. Banyak banget yang datang untuk memanfaatkan. Dan ironisnya, pas kamu yang butuh mereka tiba-tiba hilang seperti ditelan bumi. Kamu merasa disepelein, wajar kok, karena dari awal kamu gak pasang batas yang jelas antara dirimu dan orang lain. Yang kelima, kamu gak pasang batas. Coba deh jujur, ada yang nelpon kamu tengah malam, kamu angkat. Ada yang tiba-tiba curhat,
panjang lebar pas kamu lagi stres, kamu dengerin. Kamu selalu ada buat orang lain, selalu siap sedia. Tapi pernah gak sih kamu benar-benar ada buat dirimu sendiri? Kebiasaan ini bikin orang menganggap kamu selalu bisa, tapi bukan karena mereka peduli sama kamu, melainkan karena kamu gak pernah bilang cukup. Mereka tahu mereka bisa mengandalkanmu kapan saja, tanpa perlu memikirkan apakah itu mengganggumu atau tidak. Yang keenam, selalu membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Di era media sosial ini, gampang banget kita melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain atau kesuksesan orang lain bisa bikin kamu merasa kurang. Kalau kamu terus-menerus merendahkan diri di depan orang lain, mereka mungkin akan menangkap sinyal itu. Mereka bisa jadi ikut meremehkanmu karena kamu sendiri sudah memberi sinyal bahwa kamu tidak sebaik mereka. Hargai setiap langkah dan perjalanan hidupmu sendiri, karena setiap orang punya jalannya masing-masing. 7. Sering mengeluh atau memancarkan energi negatif. Siapa sih yang berada di dekat orang yang hobinya mengeluh, pesimis, atau selalu melihat sisi negatif dari setiap hal? Jika kamu terus-menerus mengeluarkan aura atau energi negatif, orang lain mungkin akan mulai menjauh atau menganggapmu sebagai pribadi yang melelahkan. Ini bisa bikin kamu disepelein karena orang lain jadi malas berinteraksi atau mencari solusi bersamamu. Lingkunganmu akan merasa lebih ringan tanpamu, dan itu berarti kamu kurang dihargai. Yang terakhir, tidak menghargai waktu orang lain. Ini sering dianggap sepele, tapi dampaknya besar. Sering datang terlambat ke janji, penunda-nunda pekerjaan yang melibatkan orang lain, atau tidak menanggapi pesan penting dengan cepat. Kebiasaan ini secara nggak langsung menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai waktu mereka. Kalau kamu tidak menghargai waktu orang lain, mereka pun mungkin akan kurang menghargaimu dan menganggapmu tidak serius. Tidak. Jadi, kalau kamu merasa kurang dihargai, coba deh luangkan waktu sejenak untuk merefleksikan diri. Apakah ada salah satu dari 8 kebiasaan ini yang tanpa sadar kita lakukan? Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua ya. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, poin mana yang paling relate sama kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.